bagimu, hamba-hambamu, sidang jemaatmu rela untuk kemuliaan Tuhan, meninggalkan segalanya, asalkan hati Tuhan senang melihat kami. Glory Jesus, yes, ya Allah bisikin, yes. However you Jesus, Holy Spirit begins to skin. Holy Jesus, songs, yes. My wish begins. Oh, benar Tuhan Yesus bosain berisi. Oh, benar Tuhan sering kami tak mengerti jalan-jalan, tapi oleh karena firman-Mu, boleh kami mengikuti Tuhan setiap penggembalaanmu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, berapa kami yang hadir saat ini memuliakan Tuhan bersama sidang jemaat-Mu. Hari ini kami mau sediakan hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan, agar setiap perkataan firman-Mu boleh Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, boleh menghidupkan semangat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus Tuhan, jamah bibir lidah hamba-Mu, sehingga firman-Mu dinyatakan, sehingga benar berkata-kata lewat urapan Roh Kudus, sehingga firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Lingkungan kami dipagari dengan bala tentara surga Tuhan. Lingkungan itu Tuhan mungkin sidang jemaat-Mu, bahkan lingkungan masyarakat di tempat ini yang sedang mereka mendengarkan dari rumah mereka, jauh juga dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan setiap telinga pendengaran mereka. Terpuji Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera dan salam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ulang kembali. Selamat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh kami undang sekali lagi dengan suara yang kuat. Shalom. 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 Ini suara kemenangan. Amin. Suara kemenangan itu tandanya kita dalam sukacita, saudaraku. Kalau mungkin dari rumah ya kita lemas-lemas, tapi itu karena kedagingan, mungkin kecapean, mungkin ada masalah, mungkin ada yang lainnya, saudaraku. Tapi saudaraku, jika kita sudah dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, apapun namanya, jika kita berikan hati kita, maka Roh Kudus tercurah membuat kita semangat hari ini. Amin. Sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melingkupi segala kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, ini pertama kali kita mulai ibadah di masa COVID ya, tapi tetap atur ya, yang jaraknya boleh diatur saudaraku kalau masih bisa ya, pakai masker, bawa masker ya saudaraku ya. Kalau apa, tetap kita berjaga, setia, dan taat kepada peraturan. Amin. Kalau kita taat kepada peraturan untuk kebaikan, pasti untuk kemuliaan Tuhan juga. Amin. Itu saudaraku. Oke, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara-saudara kami juga yang ada di rumah ya, kami ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita, telinga kita dengar-dengaran untuk firman Tuhan. Jadi kita lanjutkan dalam firman penggembalaan kita, saudaraku, sebagaimana dikatakan tekad kita di dalam mengikut Tuhan. Jadi saudaraku, kita sudah mendengarkan dalam firman Tuhan, saudaraku, bagaimana di dalam tekad kita dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Jadi ada di sana bagaimana tekad dalam mengikut Tuhan. Jadi sudah kita bahas, saudaraku, bagaimana tekadnya yang harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu setia. Lalu kita sudah dengarkan juga bagaimana praktik kepengikutan kita kepada Yesus dengan tekad yang benar-benar dari dorongan Roh Kudus.
Ya, kita sudah lihat bagaimana praktik kepengikutan kepada Yesus itu harus menjadi garam yang asin. Ya, tidak menjadi garam yang tawar, saudaraku. Jadi, saudaraku, di sini kita bagaimana sudah belajar tentang proses supaya menjadi garam yang asin. Harus yang pertama berdamai, amin. Berdamai, mengaku dosa kepada Tuhan dan dengan sejujur-jujurnya, amin. Itu saudaraku. Jadi saudaraku, proses yang kedua untuk menjadi garam yang asin itu bertekun dengan sehati dalam doa, saudaraku. Bertekun sehati dalam doa. Jadi yang ketiga, di sana rela sengsara daging tanpa dosa, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, kita mau membahas, saudaraku, bagaimana di dalam untuk mempertahankan rasa asin. Untuk mempertahankan rasa asin itu dibutuhkan dengan tekad yang tadinya, amin. Dalam kepengikutan kepada Yesus kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tetap menjadi garam yang asin, saudaraku. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Haleluya. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, ini tadi prosesnya. Proses dalam kepengikutan kita dalam tekad yang kuat, saudaraku. Harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Amin. Itu saudaraku. Lalu terus dalam firman Tuhan, garam memang baik, ya. tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Jadi saudaraku, di sini dikatakan garam memang baik. Makanya kita diajak harus menjadi garam yang asin. Amin. Jadi jangan hanya garam. Garam ini ada dua macam. Garam yang asin dan tawar, saudaraku. Jadi di sini garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Jadi kalau garam ini sudah menjadi tawar, tidak bisa lagi diasinkan, saudaraku. Lalu tidak ada guna baik untuk ladang. Ladang ini yang dicangkul supaya bertumbuh, supaya bisa dibibitkan satu bibit untuk mau bertumbuh, supaya menjadi besar dan buahnya akan dinikmati hasilnya, saudaraku. Lalu di sini dikatakan maka akan dibuang saja, saudaraku. Jadi bagaimana di dalam secara rohani, dalam kehidupan kita, jika kita tidak menjadi garam, menjadi terang, tidak menjadi teladan, maka tidak ada guna, saudaraku. Maka ini proses yang harus diteladani, saudaraku. Bagaimana supaya kita menjadi garam bagi banyak orang, saudaraku? Jadi, saudaraku, pada saat malam hari ini, kami mau ajak kita supaya menjadi garam yang asin, yang bisa dimanfaatkan bagi banyak orang. Amin. Supaya terjadi sama seperti lagu pujian kita, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Ini saudaraku. Jadi saudaraku, dalam kepengikutan kita kepada Yesus, kita harus
memiliki tekad yang kuat untuk tetap menjadi garam yang asin. Artinya, kehidupan yang selalu diurapi Roh Kudus. Sampai satu waktu kita menjadi garam dunia, sempurna sama seperti Yesus. Amin. Itu saudaraku. Yang kedua, dalam kepengikutan kita kepada Yesus, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak menjadi garam yang tawar. Artinya tanpa urapan Roh Kudus. Jadi kita jauhkan segala yang tanpa urapan Roh Kudus. Jadi kita harus memiliki urapan Roh Kudus, saudaraku. Jadi surga ada kaitannya dengan kurban Kristus yang tadinya. Jadi surga itu yang sekarang yang kita secara rohani, maka ada kaitannya dengan kurban Kristus, menderita sengsara daging tanpa dosa, saudaraku. Jadi di sana menderita untuk Kristus. Nah, jadi ada pengorbanan. Jadi tanpa pengorbanan tidak ada perjuangan. Tanpa perjuangan tidak ada kemerdekaan. Harus dikorbankan dulu, baru berjuang. Dalam perjuangan, ya di dalam perjuangan itulah banyak korban-korban yang harus dipersembahkan, saudaraku. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini supaya kita menjadi merdeka, memiliki kemenangan yang pasti daripada Tuhan. Amin. Ini saudaraku. Jadi saudaraku, dikatakan surga tidak ada kaitannya dengan kepandaian, tidak ada kaitannya dengan kekayaan, saudaraku. Tetapi kurban Kristus yang tadinya kekuatan surga dan tekad yang kuat. Nah ini, baca dulu dalam Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, perhatikan di sini saudaraku, di dalam Kejadian 19 ayat 26, di sini istri Lot sudah keluar dari Sodom Gomora. Sudah keluar dari Sodom Gomora. Di ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi di sana yang dikatakan menjadi tiang garam ini menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkah bagi orang lain, melainkan menjadi tiang garam yang tawar, tidak dinikmati, saudaraku. Jadi di sini istri Lot sudah keluar dari Sodom Gomora, tidak kena hukuman, tetapi ia menoleh ke belakang, saudaraku. Maka dia terkena hukuman itu yang tadinya. Jadi ini praktek sehari-hari, ajaran di dalam kehidupan yang menjadi garam yang tawar, saudaraku. Jadi ini praktek sehari-harinya. Jadi setiap seseorang yang dalam meninggalkan sesuatu hal, apalagi dalam kedagingan, maka harus tinggalkan terus, saudara. Jangan menoleh ke belakang. Jangan sama seperti istri Lot, saudaraku. Dia sudah sempat meninggalkan Sodom dan Gomora. Ini keharuman dunia. Keharuman dunia, ada kekayaan, kepandaian yang dimiliki di Sodom Gomora ini, saudaraku. Jadi sehingga harta yang ada di sini dia tidak mau tinggalkan, saudaraku. Padahal dikatakan di dalam Lukas 14 yang tadinya, saudaraku, bahwa segala apa kepunyaan kita, milik kita harus dilepaskan. Amin. Harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan. Padahal ketika panggilan itu kepada istri Lot, dia memang keluar, tapi dia menoleh ke belakang. Apa yang dilihat di belakang, saudaraku? Dilihat keharuman dunia itu. Ada kekayaannya di sana, ada banyak hartanya ditinggalkan dia. Bagaimana dia caranya untuk mau meninggalkannya? Maka dia menoleh ke belakang, lalu dia diam. Maka dia tidak menjadi garam yang asin, yang tidak dinikmati sampai sekarang, saudara. Tapi Abraham, dia menjadi berkat sampai kepada kita sekarang ini, menjadi adalah Bapa semua orang percaya. Amin. Jadi berkat bagi kita, saudara. Jadi di
bahwasanya waktu Tuhan perintahkan kepada Lot dan istri dan anaknya untuk lari dari Sodom Gomora, dan salah satu perintahnya adalah jangan menoleh ke belakang. Ini panggilan Tuhan. Tapi dia menoleh ke belakang. Artinya dia tidak taat dengar-dengaran. Jadi orang yang selalu menoleh ke belakang, ya, seseorang yang sudah belajar ke dalam kebenaran tapi menoleh ke belakang, itu sama seperti istri Lot yang tidak taat dengar-dengaran firman Allah, saudaraku. Jadi di sini dalam orang yang seperti ini tidak akan menjadi garam. Perhatikan saudaraku, di dalam kehidupan kita ini kita harus yang pertama taat dengar-dengaran kepada firman Allah, maka kita menjadi garam yang asin. Ini saudaraku. Tapi kalau kita datang beribadah saudaraku, ya, tidak taat dengar-dengaran kepada firman Allah, hanya main-main, hanya itu dan ini formalitas saja saudaraku, itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain saudara. Jadi dikatakan istri Lot ini menoleh ke belakang, artinya ia tidak taat dengar-dengaran kepada firman Allah. Orang tua surgawi yang dia dengarkan, tapi tidak taat. Jadi dan sering kita diikuti dengan tidak taat kepada orang tua rohani, yaitu seorang gembala. Baru lalu orang tua jasmani ini yang benar. Jadi itulah tiang garam, kehilangan Roh Kudus. Bukan saya katakan orang tua itu selalu salah, tidak. Harus kita dimulai dari orang tua gembala, baru orang tua surgawi, yaitu firman Allah. Amin. Harus taat, patuh kepada orang tua, patuh kepada gembala, apalagi terlebih untuk Tuhan. Amin. Ini saudaraku, ini yang paling utama saudaraku. Jadi di sini dikatakan bahwasanya di dalam kehidupan kita yang sering menoleh ke belakang, maka itu yang dikatakan tidak taat dengar-dengaran kepada firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, praktik menoleh ke belakang ini tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Baca dalam Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, tetapi Yesus berkata, saudaraku, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini saudaraku nomor 2. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mengapa anak Tuhan menoleh ke belakang, tidak taat dan tidak setia, saudaraku? Itu karena terikat pada kekayaan Sodom dan Gomora yang tadinya. Ini yang pertama, terikat pada kekayaan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu dosa kejahatan, sama dengan dosa kejahatan, saudaraku. Jadi istri Lot disuruh lari ke pegunungan, lari dalam doa, artinya ke tempat yang tinggi. Itu menunjukkan kepada doa penyembahan, tapi malah dia menoleh ke belakang. Kenapa? Malas, saudaraku. Serikan malas kan? Berdua kalian pagi-pagi mau bangun, malas, ya kan? Saya sendiri itu seperti itu, saudara. Biar kita mulai sama-sama belajar, saudaraku. Bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita sering menoleh ke belakang. Terkadang kita mulai dalam pelayanan dengan serius, sungguh-sungguh, masuk dalam ibadah-ibadah penyembahan bersama keluarga, tapi terkadang seminggu aja, terkadang sebulan aja, lebih banyak lagi tidak, saudara. Terkadang kita sudah fokus, udah panggilan Tuhan, aku melayani lagi, tapi ketika dapat waktu nanti, di waktu
datang panasnya, terik panas itu mulai undur, saudaraku. Inilah yang dikatakan tidak setia, menoleh ke belakang. Bedanya gak ada gunanya. Atau juga seperti ini, kehidupanku ini segala macam. Padahal firman Tuhan sudah disampaikan, saudaraku, bahwa Tuhan berbicara, waktuku belum tiba, tapi waktumu masih banyak. Amin. Masih banyak waktunya kan? Kalau sekarang ini masih kehidupan yang seperti hari ini yang kita alami, kita mungkin berpikiran ada di dalam benak hati kita atau pikiran kita ingin mau seperti ini, ya kan? Ingin mau seperti itu, ingin mau seperti yang ada di dalam firman Tuhan secepat mungkin. Tapi waktu Tuhan belum tiba. Ada di sana, kenapa belum tiba? Ada proses buat kita, amin. Proses bagaimana supaya Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Benarkah ini anakku ini mau mengikut aku? Amin. Benarkah dia ini seperti apa? Apakah dalam goncangan nantinya ada seperti ini, masalah seperti ini nanti dia langsung jauh daripadaku? Nah, ini yang perlu kita antisipasi, Allah. Kalau datang beribadah di dalam DKP Karang Firman Tuhan seperti ini, kita dikuatkan. Amin. Kita dikuatkan, saudaraku, supaya kita bertahan. Kalau setiap kali kita datang beribadah, bertahan kita pasti. Aturannya lemas, cemas, aturannya berkata-kata dalam hatinya banyak sekali kegelisahan, galau, saudaraku. Tapi ketika sudah dengarkan firman Tuhan, oh benar ya, saya tunggulah. Tapi manusia seperti itu, saudaraku. Ditunggu-tunggu sampai sebulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Mulai malas beribadah, saudaraku. Ingat, saudaraku, kalau kita berjuang, bukan cuma kita, keturunan kita pun berkali Tuhan. Amin. Kan Abraham berjuang dia menuju tanah Kanaan yang belum dia ketahui, saudaraku. Tapi di belakangnya sudah kebajikan Tuhan mengikuti dia. Amin. Kebajikan Tuhan mengikutinya. Raja Daud sama seperti itu. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Tapi prakteknya Daud diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Masa apapun itu maksudnya, mau sukacita, mau duka, mau apa segala macam, harus diamlah di rumah Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada makanan. Amin. Ada makanan, saudaraku, lebih dari roti yang ada di dunia. Kalau roti di dunia kita beli, kita makan, kenyang sebentar, udah langsung apa lagi? Lapar lagi. Tapi kalau firman Tuhan, sampai nantinya kita menjadi memiliki milik yang menjadi Kristus. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Ketika Yesus naik ke surga, itu tugasnya, saudara. Sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Apakah kita mau boleh mempersiapkan tempat untuk Tuhan? Apakah kita mau mempersiapkan tempat serigala? Mempersiapkan tempat burung-burung? Ini dalam firman Tuhan. Serigala mempunyai diam, burung-burung mempunyai tempat sarang. Tapi anak manusia datang, tidak ada, menempatkan kepalanya pun tidak ada. Jadi jangan buat kita jadi kepala. Biarkan Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala. Amin. Dia yang memerintah, itu artinya. Arti kepala memerintah. Amin. Jadi kalau kita masa dalam seperti ini, ya, masuk dalam masa-masa yang suka, biarkan Yesus menjadi kepala. Amin. Karena Yohanes dia mulai mendasar, mulai dari baptisan itu, katanya lahir baru. Kita sudah dibuat lahir baru, tapi Tuhan akan membaptiskan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan memegang setiap kendali kita nantinya. Kemanapun kita melangkah, apapun cita-cita kita. Jangankan kita sekarang ini, anak-anak kita nanti masih kita lihat bagaimana mereka dalam perjuangan ini akan mendapat belas kasihan Tuhan. Amin.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, mengapa anak Tuhan itu menoleh ke belakang, tidak taat dan tidak setia? Maka yang pertama tadinya terikat pada kekayaan Sodom dan Gomora, dosa kejahatan. Artinya dosa kejahatan ini mencari uang dengan tidak halal. Yang kedua, bahwasanya mencari uang sampai meninggalkan pelayanan untuk Tuhan. Seringkali saudaraku, mencari uang meninggalkan pelayanan untuk Tuhan. Apalagi dosa kejahatannya, gigit dan serakah. Seperti Yudas Iskariot, saudaraku. Bagaimana Yudas Iskariot, saudaraku? Ada seorang perempuan, saudaraku. Ada seorang perempuan meminyaki kaki Yesus, malah dia marah-marah. Untuk apa pemborosan ini? Kikir, serakah. Jadi untuk Tuhan, untuk hidup kita, dan mau kikir, saudaraku. Amin. Kikir itu tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan dan kepada sesama yang membutuhkan, saudara. Ini kenapa terjadi seperti itu? Terikat kepada kekayaan Sodom dan Gomora, ingin mau memiliki ini dan itu, saudaraku, sehingga dia tidak bisa memberi. Ayah, kena dalam firman Tuhan, saudara. Kiranya semua sudah jemaat juga mengerti untuk tentang firman Tuhan. Amin. Jangan kikir, saudaraku. Jangan serakah. Bagaimana orang yang serakah, saudaraku, mencuri milik orang lain, mencuri milik orang lain, saudaraku, terutama milik Tuhan. Apa milik Tuhan, saudaraku? Ini salah larinya ya. Persepuluhan dan persembahan khusus. Apa persepuluhan, saudaraku? Bukan karena kelaparan saya, bukan karena ini segala macam, saudaraku. Tapi supaya ada perbedaan itu di waktu kita di masa sukar, pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Lewat tambahnya, lewat yang lainnya, saudaraku. Amin. Persembahan khusus itu apa, saudaraku? Apa yang khusus untuk Tuhan? Lemaknya. Lagi mapinasti. Mularong karena berbagi lemak Tuhan ini. Amin. Ini, saudaraku, supaya jangan serakah. Karena kan takut, kan? Takut memberi persembahan khusus. Ada yang khusus, saudaraku. Gak usah pikirkan yang apa. Ya memang kita iri. Tapi namanya untuk Tuhan. Pasti Tuhan berikan hikmah untuk memberi. Amin. Sebagaimana yang bisa kita pakai dan kita berikan, pasti harus. Tapi terkadang kita semua nggak bisa memberi, saudaraku. Tapi sulit memberi. Kenapa, saudaraku? Bukan saya katakan harus kolektemu 10.000, bukan seperti itu. Mau 2.000, tapi hatinya susah. Hati itu yang sekarang, saudara. Terkadang kita pilih-pilih yang tidak layak, ya kan? Pilih yang tidak layak. Padahal persembahan khusus, namanya khusus harus lemak-lemak. Amin. Harus yang berlemak, saudara, berminyak. Berminyak itu artinya ada urapan. Amin. Tidak terpaksa. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi itu, saudaraku. Kenapa tidak bisa kita kerjakan itu, saudaraku? Karena terikat kepada kekayaan Sodom dan Gomora yang tadi. Sama seperti istri Lot, dia tidak mau dan dipanggil, pergilah lari ke gunung. Tapi apa yang terjadi? Menoleh ke belakang, menjadi tiang garam, saudaraku. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, terikat kepada kekayaan Sodom. Yang kedua, mengapa orang menoleh ke belakang tidak taat dan setia, saudaraku? Maka di sini terikat dosa Sodom Gomora. Ini yang kedua, saudaraku, yaitu dosa kenajisan, dosa makan minum. Di sini semua kita yang kena, saudaraku. Dosa makan minum ini kepuasan daging untuk menghambur-hamburkan uang
yang kepada yang tidak berguna, semua saudaraku. Bukan hanya merokok, mabuk, narkoba, segala macam. Ini mulai kita belajar saudaraku. Dan juga kawin mengawinkan sering terjadi saudaraku. Jadi harus kita mulai belajar saudaraku. Amin. Meninggalkan, jangan menoleh ke belakang. Kalau sudah mulai, apalagi dalam kehidupan kita sudah mulai melayani, tinggalkan pelan-pelan. Amin. Kalau masuk dalam pelayanan bukan harus yang ini dan wow dan segala macam saudaraku, tapi hati yang mau memberi untuk Tuhan. Amin. Memberi untuk Tuhan saudaraku. Jadi di sana harus kita mulai belajar. Jangan nanti dalam kehidupan kita bertobat tapi mencuri milik Tuhan. Saya mau masuk kitab saudara. Doakan kami supaya jangan mencuri milik Tuhan. Amin. Yang milik Tuhan milik Tuhan. Biarlah kita saling mendukung dalam doa saudara. Jadi saudaraku, jangan terikat. Itu yang membuat kita tidak bisa maju saudara. Kalau terikat kepada dosa Sodom dan Gomora, hanya keinginan daging itu tidak bisa kita tinggalkan saudaraku. Makanya kalau saya di rumah, saya bukan marah-marah untuk emosi apa, tapi supaya mereka mau dipaksa sama seperti istri Lut, dipaksa sama anak-anaknya, dipaksa. Lambat-lambat katanya di sana saudaraku. Coba dibaca dalam Kejadian 1. Kalau keluarga Lut, ketika Lut lari mendengarkan suara panggilan itu, mereka berlomba-lomba anak-anaknya. Tapi Lut memaksa. Firman Tuhan itu memaksa, cepat lari. Karena Sodom Gomora akan dimusnahkan. Tapi istri Lut tidak mau, sehingga ikut dia binasa. Di dalam kejahatan, di dalam keharuman dunia. Maka kita saudaraku mulai belajar untuk di sini saudaraku. Jadi untuk menjadi garam yang asin harus bisa meninggalkan semua. Amin. Harus pelan-pelan kita saudaraku. Kami pun masih banyak. Saya paksa terus anak saya cepat. Tadi dia melawan. Ini kesaksian saudaraku. Melawan untuk mau ujian. Tapi hari ini luar biasa. Kenapa? Ikuti untuk melayani Tuhan. Jangan tolak untuk melayani Tuhan. Kalau sudah dipilih, jangan sampai pernah menolak. Amin. Kalau sudah dipilih saudaraku, itu panggilan. Kasih karunia Tuhan saudara. Kalau sudah dipanggil di gereja GPC, melayanilah. Pakai waktu itu.